Barat dimohon kesediaan Dr. Haji Jamaluddin, Profesor Dr. Haji Jamaluddin untuk memberikan tarikh tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau disilakan. Cocok sejarah. Ahli sejarah. Oke, kita pun dah atas. Tinggi. Kanwil itu. Sudah datang. Ya. Ini belum Pak Kanwil. Sudah mandi. Sudah pas mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itirum. Mana? Itirum. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفازا هدائم من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرهم في العشايا والبكاء. حيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat disampaikan oleh yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mahalli Fikri. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Umum Dewan Tampiziyah, Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, matta'anallah bituli hayatihi. Semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan dalam barokah Allah Rabbul Alamin. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad. Yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas Teknologi Mataram, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para pengurus Nahdlatul Watan wilayah Nusa Tenggara Barat, Bapak Ketua Wanhat, pengurus muslimat, pimpinan daerah yang sempat hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan hadirin hadirat Nahdin Nahdiyat yang berbahagia wa rahimakumullah. Pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Pokoknya NW, pokok NW iman. Pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Alhamdulillah.
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah, program dan rencana kita untuk merayakan hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rangkaikan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional dapat kita laksanakan. Dan sangat berbahagia di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ketua Umum Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kehadiran yang sekian lama kita harapkan, yang tentu semua ini menjadi obat rindu bagi kita semua. Karena itulah, atas nama seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tuan Guru Bajang atas kerauhan pelungguh di tengah-tengah kami dalam acara yang sangat membahagiakan dan kita syukuri ini. Demikian pula terima kasih kami kepada segenap tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon pada hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia wa rahimakumullah. Dari sekian wasiat al-maghfur lahu guru kita tercinta Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Qaddasallahu sirrahu, yang terkumpul dalam buku wasiat Renungan Masa. Ada satu wasiat beliau yang menyatakan, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Wasiat ini memberikan isyarat bagi kita semua bahwa visi keagamaan dan visi kebangsaan dari Bapak Maulana Syekh tegas dan jelas. Tidak ada dikotomi, apalagi pertentangan antara visi keagamaan dan visi kenegaraan. Keduanya harus berjalan seiring dan selaras. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa antara negara dan agama adalah bagikan wadah dan visi. Inilah semangat yang mendasari kalau perayaan Maulid pada tahun 1442 Hijriah ini yang bertepatan dengan bulan November 2020, di mana bagi bangsa Indonesia 10 November adalah merupakan Hari Pahlawan. Maka perayaan Maulid kita selenggarakan bersama-sama dan sekaligus dengan memperingati Hari Pahlawan. Hadirin sekalian yang berbahagia wa rahimakumullah, maka atas segala kekurangan kami wakili panitia menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada waktunya nanti kami mohon perkenan Bapak Ketua Umum Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon untuk menyampaikan tausiah Maulid sekaligus taujihat menjadi nasihat bagi kita semua pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat menjalankan roda organisasi pada masa-masa yang akan datang, sehingga perkhidmatan organisasi kita tambah bermakna dan bisa dengan sebaik-baiknya. Inilah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya NW, pokok NW, iman benar. pokoknya NW, pokok NW, iman benar. pokoknya NW, pokok NW. iman benar. Terima kasih.
Selanjutnya tausiah dan taujihat peringatan Hari Pahlawan dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah disampaikan Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Watan kepada Al-Mukarram Asy-Syaikh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Kurang jelas. Jelas, saya nggak usah buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'il ummah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pokoknya NW pokok NW iman dan takwa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tamu undangan, para tokoh dan para sesepuh, para pimpinan organisasi Nahdlatul Watan, baik tingkat wilayah dengan seluruh organ dan instrumen organisasi tingkat wilayah, Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Bapak Dr. Zaini Abdad, Bapak Lalu Darmawan yang juga sebenarnya beliau adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Watan ya. Karena ke atas beliau itu ayah, kakek ya, itu adalah termasuk dari murid-murid dan pejuang Nahdlatul Watan. Demikian pun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, para tamu undangan dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, adik-adik dan anak-anakku semua, para santri-santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga ananda semua menjadi generasi Nahdlatul Watan yang terbaik insyaallah, yang meneruskan jejak-jejak yang terbaik dari para guru, bil khusus Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Syukur kepada Allah, pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita berkumpul bersama dengan niat menampakkan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kepada Rasul itu istimewa karena jelas disebutkan ketika ada seorang datang lalu bertanya tentang hari kiamat, Nabi berbalik bertanya, apa yang kamu sudah siapkan? Lalu sahabat itu mengatakan, saya nggak punya banyak simpanan sholat, puasa, sedekah. Dalam arti dia sadar bahwa mungkin banyak sahabat yang lain lebih rajin puasanya, sholatnya, sedekahnya. Tetapi kata sahabat itu, saya siapkan dalam diri saya ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama dengan yang kau cintai. Artinya apa Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan laisat minan nawafil. Bukan merupakan penyempurna, bukan merupakan sesuatu yang sunnah, tapi dia merupakan satu kewajiban. Bahkan kata sebagian ulama, fardhotun minal faraid. Kita tahu tingkatan dari yang wajib paling tinggi ya, kalau dalam mazhab Hanafi itu namanya fardhoh. Jadi kalau sudah fardhoh itu di atas kewajiban yang biasa. Itulah kecintaan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ajaran agama kita. Dan mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan kita kelak. Karena banyak sekali berita ya
Yang disebutkan di dalam Islam itu minas sam'iyat. Artinya yang memang tidak bisa dinalar karena memang bukan jalurnya jalur akal, tapi jalurnya jalur iman, keyakinan. Sam'iyat, beritanya sampai kepada kita itu murni dari Allah dan Rasulnya. Disampaikan bahwa kelak ketika manusia berada pada mauqif, suatu tempat yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya. Cukup di dalam hadis disampaikan bahwa ada matahari saat itu, tapi tidak menerangi. Kita tahu matahari di dunia itu sifatnya dua, memanaskan dan menerangi. Kalau di akhirat, kata para ulama, itu meneranginya nggak ada, hanya memanaskan saja. Jadi gelap luar biasa. Nah, saat itulah kita semua berharap satu-satunya tempat di mana kita semua berharap mendapatkan pertolongan, ya. Tentu pertolongan yang mutlak dan hakiki dari Allah. Tapi Allah mengalirkan rahmatnya juga melalui hamba-hamba yang terpilih, dan yang paling utama adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan maqamus syafa'atil uzma, saat dimana syafaat terbesar itu diberikan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita warga Nahdlatul Wathon sangat akrab, ya, dengan doa-doa Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, itu selalu Al-Maghfurullah sampaikan. Itulah pendidikan dari beliau. Demikian juga kita kenal doa adrikna, adrikna, adrikna. Sampai ada dulu toko, ya, di Pancor itu yang merupakan aset perjuangan, dinamakan toko adrikna. Adrikna itu artinya apa? Jangkaulah kami ya Rasulullah. Jangkaulah kami. Ingat kami ya Rasulullah. Dan memang nggak ada yang kita bisa berharap orang mengingat kita kecuali Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ayah melupakan anaknya, suami melupakan istrinya, yang di dunia mengaku saling cinta, ya, di sana sudah tidak ada. Hanya satu yang kita harap, dan yang memang berguna, mengingatnya itu, mengingat kitanya itu berguna. Mungkin ada orang lain mengingat kita tapi nggak ada gunanya juga. Toh dia nggak mau juga memberikan bagian pahalanya untuk kita misalnya. Yang berguna pada saat itu adalah Nabi mengingat kita. Nah, saya mengajak kita semua, bapak-bapak, ibu, mari kita niatkan, ya, pertemuan kita ini adalah menampakkan mahabbah kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Syukur bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, nahdi-nahdiyat. Maulid kita juga adalah menampakkan mahabbah kepada penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Itulah al-ulama. Dan kalau disebut al-ulama, maka bagi kita warga Nahdlatul Wathon, ulama yang paling dekat, ya, karena langsung terus kita dibimbing. Melalui tangan beliau lah kita dibentuk. Kalau tidak kita secara langsung, ya guru kita. Kita bisa menjadi murid langsung, bisa menjadi cucu murid atau cicit murid. Ulama yang sangat dekat dengan hati kita. Ya, tentu semua ulama itu adalah muwaqqarun wa muhtaramun. Kita muliakan, kita agungkan, ya. Karena itu adalah surujud dunia wa masabihul akhirah, kata Rasul. Mereka itu pelita di dunia dan di akhirat untuk kita. Nah, tetapi dari semua ulama yang mulia-mulia itu, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon sangat dekat rasanya, yaitu dengan Sayyidi Syekh, ya, Ninida Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Nah, kita bermaulid hari ini juga mengenang beliau. Dari sisi pertama, beliau meneruskan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa kebetulan memang haul beliau itu berdekatan dengan hari ini, ya. Tidak terlalu jauh. Beliau wafat 20 Oktober 1997. Jadi sekarang sudah
23 tahun ya, akhir Oktober yang lalu, sekarang baru tanggal 9 ya, 8 apa 9? 8 November, jadi masih berdekatan. Nah tentu kita memperingati orang-orang hebat ya, baginda Rasul, para ulama itu setiap saat. Tetapi Islam juga mengajarkan bahwa peringatan ya, atau mengingat sesuatu yang baik itu dimunasabahkan dengan waktunya. Jadi Rasulullah SAW itu kita kenang selalu, tapi Rabiul Awal lebih lagi. Kenapa? Munasabahnya adalah itulah bulan kelahiran beliau. Nah demikian pun Al-Maghfurlah seperti itu, kita kenang, kita cintai dengan mahabbah yang ikhlas dan tulus, serta kita niatkan bahwa semua yang kita lakukan sebagai warga Nahdlatul Wathon, pengurus Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan menjadi sebab kelak kita mab'utsin fi zumratihi, yaitu bisa ngiring beliau mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, pada masa atau saat-saat kita bermaulid seperti ini, kita sebagai umat Islam ya, itu sedang menghadapi atau merespon ya, keadaan di mana teladan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakanlah dihina ya, dengan alasan atau dalih kebebasan berekspresi di Perancis secara khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ya, kewajiban kita sebagaimana dalam Al-Quran, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jadi dalam ayat ini jelas disebut oleh Allah orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya serta membelanya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Jadi disebut 4 hal oleh Allah di sini. Maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwa tugas kita kepada Rasul itu cukup meyakini dan mengimaninya. Al-Quran mengatakan tidak cukup. Selain mengimani beliau, meyakini beliau sebagai Rasul, kita juga diminta untuk memuliakannya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Nah, jadi sebagai kewajiban kita, ya sudah pasti kita membela. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat, ya, ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk seperti ayat yang dibaca oleh khatib ya sebelum selesai khutbah, innallaha ya'muru bil adli. Apa itu keadilan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan orang yang berada dalam keadaan terzolimi, lalu dia membalas kezoliman itu tapi melewati batas, maka yang qalibu zoliman, dia berbalik dari yang terzolimi menjadi yang zolim. Ilustrasi sederhananya, kalau ada orang mukul sekali, maka nggak boleh kita balas 2 kali. Kan kalau ada orang menzolimi itu pilihannya hanya 2. Pertama, afa wa aslaha, kita maafkan. Yang kedua, membalas tapi nggak boleh lebih. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang membela Nabi besar Muhammad SAW, menampakkan kecintaan kita, melawan kezoliman yang menimpa beliau, tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Jadi tidak boleh kita menyasar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu itu.
dengan penghinaan itu. Misalnya ada ungkapan bahwa wah, bangsa Perancis ini zolim, jahat, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan hancur. Tidak boleh seperti itu, karena sunnah Rasul adalah mengajarkan untuk mendoakan kebaikan. Bahkan kepada orang yang jahat pun kita doakan supaya dia berubah, supaya dia mendapat hidayah. Jadi pembelaan harus dengan cara yang baik dan proporsional. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peristiwa ini mari kita lihat dari sisi kewajiban dakwah kita. Apa yang saya maksudkan dengan kewajiban dakwah? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang menghina Rasulullah SAW di barat sana itu rata-rata adalah karena mereka tidak menerima informasi yang benar tentang Islam dan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Dapat informasi iya, tapi salah. Suratun musyawwahatun anil Islam anil Rasul. Jadi bentuk yang mereka terima tentang Islam itu adalah Islam yang dibentuk atau digambarkan dengan gambar yang tidak baik, dengan gambaran yang buruk. Dikatakan Islam adalah agama teror, agama yang mengajarkan terorisme, agama yang menindas kaum perempuan, agama yang macam-macam lah. Itu dikembangkan di barat, sehingga orang-orang barat itu mereka tidak sampai kepada mereka informasi yang benar tentang Islam. Apa relevansinya dengan kita, Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran ada ungkapan in alaika illal balagh. Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Tetapi kemudian kita salah memahami. Al-balagh, menyampaikan itu kita pikir hanya sekedar menyuarakan. Jadi kita merasa sudah berdakwah kalau sekedar menyampaikan ayat Al-Quran tanpa menjelaskan dengan dalam tentang maknanya. Sekedar nyampeang, kalau bahasa kita mengomongkan, membicarakan, menyuarakan. Dalam Al-Quran ingat, al-balagh artinya apa? Kalau secara harfiah, al-balagh maknahu al-wusul, sampai. Tentu yang sampai itu bukan sekedar suara, bukan sekedar ayat Al-Quran atau hadis, tapi gambaran utuh tentang Islam. Maka dakwah itu, ya, menyampaikan itu harus memastikan substansi. Ini kepada kita semua, ya, termasuk warga Nahdlatul Wathon. Jangan ada kesalahpahaman. Ketika Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada mengatakan, ala hal balagtu. Apakah kalian bersaksi saya sudah menyampaikan dengan sebenar-benarnya? Para sahabat mengatakan, na'am. Iya Rasulullah. Apa artinya? Para sahabat bersaksi Rasul telah menyampaikan Islam dengan baik selama 22 tahun lebih. Itu namanya menyampaikan. Jadi dakwah itu bukan sekedar mengomongkan, bukan sekedar qala Rasulullah SAW selesai, bukan hanya sekedar menyampaikan garis besar tentang Islam, tidak. Tapi dakwah itu adalah menyampaikan substansi. Kalau misalnya ada orang di barat sana mengatakan Islam itu menindas kaum perempuan, maka kita sampaikan dengan utuh bagaimana tuntunan Islam tentang kaum perempuan secara utuh. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, para ulama kita mewanti-wanti dari dulu. Dan ini yang juga sering disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, bahwa istilah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak boleh difahami seakan-akan semua bisa mengutip Al-Quran lalu meletakkan, mengambil ayat Al-Quran untuk kepentingannya, mengutip hadis lalu mengatakan inilah pesan Rasul. Belum tentu. Maka Al-Maghfurullah menyampaikan kepada kita, di dalam Nahdlatul Wathon itu kita bermazhab. Apa itu mazhab?
mazhab itu adalah formulasi, ya. Mazhab itu adalah keseluruhan pemahaman yang utuh yang dirumuskan oleh para ulama, bukan berdasarkan 1-2 ayat atau hadis, tapi keseluruhan Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber hukum yang lain. Ada ijma, qiyas, masalih mursalah, uruf, dan segala macam. Ada puluhan sumber hukum, utamanya Al-Quran, hadis, tapi di bawahnya itu banyak lagi. Itulah sebabnya kita diajarkan seperti itu. Kenapa? Supaya jangan sampai Islam ini sampai pada seseorang dalam bentuk yang tidak sesuai. Maka Rasulullah SAW dulu punya 124.000 sahabat. Berapa ahli fatwa dari 124.000 sahabat? Hanya 300-an orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan hanya 131 sahabat yang berfatwa pada zaman Nabi dulu. Itu sahabat Bapak Ibu. 131 dari 124.000 sahabat. Itu sahabat. Kalau kita sekarang semua mau berfatwa, baru ngaji sedikit langsung kemudian ngaku sebagai ulama besar, lalu menggunakan dalil bukan, ada itu balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Saya ini baru bisa 1 ayat nih, saya sampaikan. Pak, balighu apa artinya? Bukan hanya sedang mengomongkan ayat, tapi menyampaikan pesan. Dan 1 ayat tidak bisa dilepaskan dari ayat yang lain. Sesuai dalam ilmu tafsir ada namanya tafsirul Quran bil Quran. Jangan membicarakan tentang makna 1 ayat kecuali Anda sudah kaji semua isi Al-Quran itu dan mencari ayat-ayat yang terkait dengan itu, lalu meletakkan dalam struktur dan susunan yang benar. Mana yang duluan, mana belakangan, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang nasih, mana yang mansukh, itu banyak sekali. Dulu Imam Ali pernah datang ke Kufah, masuk ke masjid, ada yang lagi ceramah. Kata Imam Ali, ini siapa nih orang? Panggil, Pak, tahu nasih mansukh enggak? Enggak, pulang. Enggak usah ceramah di sini. Itu kata Imam Ali. Kenapa? Karena kalau ada orang salah paham dan meyakini bahwa sesuatu yang dia pahami itu, yang salah itu adalah ajaran agama, itu susah mencabut dari hatinya. Karena itu dia yakini ajaran agama dari suatu ayat, padahal bukan itu maksudnya ayat itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mari kita pahami kewajiban dakwah itu dengan baik dan benar. Karena itu madrasah-madrasah kita, tuan guru kita harus terus membangun kaderisasi yang baik. Di madrasah-madrasah kita, ustadz-ustadz kita, para masyayikh kita. Karena apa? Karena memang jangan sampai seperti kata seorang ulama dulu, Muhammad Abduh namanya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Cahaya Islam itu sering tertutup oleh perilaku dari kita sebagai umat Islam. Dan ini hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita menghadapi situasi di mana ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan penghinaan kepada Rasulullah SAW, ya selain tadi hal yang kedua yang saya sampaikan, kita perlu menyampaikan Islam dengan benar, dengan baik, dengan wajah yang memang Nabi itu hadir dengan wajah itu. Lalu yang ketiga adalah kita perlu introspeksi ke dalam. Jangan-jangan seperti kata Habib Ali Al-Jufri, kebencian sebagian orang terhadap Islam adalah cermin dari akhlak yang kita hadirkan di tengah-tengah umat manusia sekarang. Jadi akhlak kita ini sebagai umat Islam, ya mohon maaf, sangat suka berselisih, berperang satu sama lain, saling bunuh. Mohon maaf, puluhan ribu pengungsi Syria yang tidak mau diterima di negara Arab itu diterima sama Perancis. Mau ngomong apa kita? Itu kenyataan. Jerman menerima ratusan ribu.
pengungsi. Kenapa mereka mengungsi? Orang Islam di Syria saling perang, saling bunuh. Tidak ada negara Arab mau terima, yang menerima negara Eropa. Bagaimana kita mau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Di mana kita mau taruh muka kita? Di mana kita mau taruh muka kita? Nah, jadi hal yang ketiga ini penting, dan mari kita mulai dari kita ya, di dalam Nahdlatul Wathon. Karena itu pada saat pertemuan di Praia itu saya sampaikan ya, mari kita bangun komunikasi, mari kita terus-menerus membangun silaturahim dengan saudara-saudara kita, teman-teman saudara kita di Anjani, semua kita silaturahim. Saya sudah pernah menyampaikan kepada beberapa tokoh ya, sampai titik mana saya itu mau bersilaturahim dan kita kompak. Sampai titik mana itu saya sudah sampaikan. Perlu saya sampaikan nggak di sini? Perlu. Saya bahkan bilang, pertemuan di Jakarta, saya bilang, Gede Sani mau jadi ketua umum, nggak apa-apa, saya jadi wakilnya. Insyaallah. Nggak usah ada ribut-ribut apa, silakan jadi wakil, dari ketua umum saya wakilnya, nggak masalah. Saya sampaikan. Karena apa ya? Karena kita warga Nahdlatul Wathon ini kan diajak untuk membangun kebersamaan. Faqidu syai' la yu'tihi. Bagaimana kita bisa berkontribusi positif kalau kita sendiri tidak selesai? Ini satu hal ya, yang harus kita ikhtiarkan, dan saya ikhtiarkan, saya sampaikan. Saya bilang, yuk kita muktamar sama-sama. Sudah, kalau Sani mau jadi Tuan Guru lalu Gede Zainuddin Sani mau jadi ketua umum, silahkan, saya wakilnya, nggak apa-apa. Mau sampai kapan? 5 tahun, 10 tahun, terserah, silahkan saja, nggak masalah. Kan kita berjuang. Kita berjuang. Dan saya sering merenung ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar menjadi pemimpin itu susah, tapi belajar untuk dipimpin itu lebih susah ternyata. Jadi yang kita perlu pelajari juga di dalam berorganisasi ini adalah menekan ego kita masing-masing untuk siap dipimpin. Karena ya saya ilustrasikan dengan kita sholat lah ya. Sholat itu kan kalau imam tidak perlu niat, makmum harus berniat. Jadi kalau kita sholat sendiri, lalu ada yang datang bermakmum kepada kita, sah dia makmum. Walaupun di awal kita tidak berniat, imaman tidak perlu diucapkan. Tapi kalau jadi makmum, kalau ada orang datang misalnya lihat sedang jemaah lalu Allahu Akbar, dia ngikut tapi tidak ada niatnya, nggak sah jadi makmum. Apa artinya? Ternyata menjadi makmum itu perlu kerendahan hati, perlu niat, kesungguhan. Dan ini saya sampaikan, mohon maaf karena saya terlalu sering diminta bicara seminar tentang kepemimpinan tuh Kiai Zaini Abdad. Jadi semua orang menjadi pemimpin. Lupa bahwa yang penting juga dalam kebersamaan kita adalah menjadi orang yang dipimpin. Karena menjadi orang yang dipimpin itu adalah dia harus merendahkan egonya dan dia harus mau untuk bekerja. Kadang-kadang tidak sesuai mungkin dengan pandangan tapi dia mengikuti. Dan itu jauh lebih susah daripada menjadi pemimpin. Ini sekarang intermezzo saja. Walhasil Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita mengokohkan kebersamaan kita, dan saya berharap ini adalah menjadi awal dari terus-menerus ya membangun silaturahim kita semua sebagai warga Nahdliyin, Nahdlatul Wathon, juga kepada semua elemen umat yang di luar Nahdlatul Wathon. Karena sejak awal Al-Maghfurullah meletakkan Nahdlatul Wathon sebagai bagian dari perjuangan umat. Dan bahkan menjadi bagian juga dari perjuangan bangsa Indonesia. Maka kerjasama dengan seluruh pihak yang berlatar belakang berbeda-beda, tapi punya niat kebaikan yang sama, mari kita bekerja sama. Dan ini perlu sekali karena masa sekarang adalah masa kita berkolaborasi,
membangun kebersamaan. Pendidikan kita, sosial kita, dakwah kita, ekonomi umat kita tidak mungkin berhasil kecuali kalau kita bisa membangun kerjasama yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Maulid pada hari ini dan peringatan Hari Pahlawan ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani Sidi Syekh Maulana di dalam kesabarannya, keteguhannya, istiqomahannya, dan di dalam kekokohannya di dalam berjuang. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Alafu minkum. Terima kasih. Salam takzim untuk semua pengurus-pengurus yang tidak bisa hadir karena protokol kesehatan kita batasi pada hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat bersilaturahim. Pak Dr. Zaini Abdad ya, sebagai pimpinan dari alat negara ya, yang terkait dengan pembinaan umat ya, saya berharap Bapak Kakanwil bisa terus membangun kerjasama, mewadahi, memfasilitasi kebaikan-kebaikan dan menjadi hamzatul wasl ya. Jadi hamzatul wasl yaitu bridging yang menjadi jembatan untuk menghubungkan ya, elemen-elemen kepentingan-kepentingan umat untuk kita semua ya, bisa maju bersama-sama. Maju bersama itu keberkahan insyaallah. Terima kasih. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk menambah semangat kita, kembali kita tegaskan. Pokoknya NW. pokok NW. Iman dan takwa. Pokoknya NW. pokok NW. Iman dan takwa. Pokoknya pokok NW. Selanjutnya untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Karam Tuan Guru Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad MAG, Kepala Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kita, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majid. Saya tadi sempat nangis Pak meneruskannya. Beliau mengingatkan kita semua bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Nabi mengajarkan kepada kita semua begitu rahmatnya, dan Rasulullah SAW seperti yang disampaikan beliau telah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah bersaudara. Sampai beliau menyatakan bahwa beliau ingin menentukan titik yang paling tinggi, membangun NI bersama-sama. Ini adalah sebuah jiwa besar beliau, dan ini patut kita bersama-sama harus kita lakukan. Terus terang Tuan Guru, kami sebelum menentukan siapa-siapa di pos yang menduduki jabatan, kami lakukan istikharah. Kami melakukan komunikasi dengan siapapun. Dan tentu juga pasti ada yang tidak puas dengan itu semua, karena itu sunnatullah. Tapi kami yakin bahwa apa yang kami ikhtiarkan insya Allah dalam rangka membangun umat di Nusa Tenggara Barat. Kami komunikasi kepada orang-orang yang tua, orang kami anggap tua. Sampai kami juga melakukan ritual. Sempat saya MS beliau,
Begitu saya diamanai menjadi kakak ditelepon Pak Menteri untuk mau dilantik, saya langsung ke makbarahnya Maulana Syekh. Saya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, dari ulama-ulama, orang-orang yang dipandang oleh Allah sebagai orang yang punya basyir. Maulana Syekh kita datangi. Kami datang, orang-orang tua kami, karena kami kepingin bahwa Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat ini adalah menjadi kementerian yang baik, kementerian yang terbuka, yang tidak mengedepankan satu orang, satu suku, satu kelompok, tapi kami ingin membangun semuanya. Tidak hanya NU, NW Anjani, NW Panjor, Muhammadiyah, kami semuanya dekati. Kenapa? Kami ingin terbuka. Dan kami semua juga ingin bahwa Kementerian Agama itu dibangun bersama-sama. Tidaklah akan bisa dibangun dengan baik kalau tidak bisa bersama-sama. Maka dalam kesempatan ini, Al-Mukarramun, para masyayikh, mohon doa. Kami dengan tekad berkhidmat kepada umat, dan kami juga sampaikan kepada istri, kepada anak-anak, karena ini sudah diamanati. Maka Sabtu Ahad itu kami tidak pernah di rumah. Kami harus keliling Tuan Guru ke pondok-pondok, menyapa yang ada di gunung-gunung. Kami datang hadir ke sana. Dalam apa? Dalam rangka mendekatkan kita dengan masyarakat kita. Dan mohon maaf, sebenarnya pada kesempatan hari ini kami kepingin beliau yang berdoa, mendoakan kami. Tapi karena sudah disebut, mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua, kerahmatan, dan kami tetap bersaudara dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kerahmatan kepada kita, mengabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan kita tetap dijauhkan dari musibah wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridha'illah wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i al-'amilin wal jami'il malaikatil muqarrabin khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa liman ahabbana ilaina jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi wa khususan ila Syekh dan Guru Maulana Syekh Jalaluddin Amr. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا وأكرمنا على مبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Pahlawan dan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi 1, 2. Ya. Ya, jangan sakit. Jangan sakit. Pamit Kang Budi. Hah? Kelasnya. Apa?